Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Direktur yang saya hormati, Pak Gubernur Banten, Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh Bupati, Wali Kota, para Ketua DPRD. Saya tidak mungkin menyampaikan paparan yang seperti yang tadi sampaikan. Tetapi saya ingin ngomong yang hal-hal yang realistis, yang itu akan menjadi harmonisasi dalam efektivitas pemerintahan agar tetap capai tujuan. Kami persilakan pimpinan KPK, kita akan hitung bersama dimulai dari angka 3. 3, 2, 1. Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi KPK RI Pemerintah Daerah telah resmi dibuka. Terima kasih Bapak-Bapak, berkenan untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi KPK RI Pemerintah Daerah. Kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan menyediakan tempat ini untuk kita gunakan bersama dalam upaya memberantas korupsi. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya pimpinan KPK RI Bapak Johannes Tanak. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan saksikan bersama penandatanganan komitmen anti korupsi oleh 6 kepala daerah dan ketua DPRD masing-masing provinsi. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan naskah komitmen anti korupsi. Kami persilakan Ibu Ira. Komitmen anti korupsi. Kami, Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ini berkomitmen. 1. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel. 2. Menunjukkan integritas kelembagaan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Memastikan perencanaan dan penganggaran APBD bebas dari intervensi dan mengutamakan kepentingan pemanfaatan publik untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Menguatkan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam upaya pemberantasan korupsi. Baiklah hadirin, selanjutnya kita sama-sama mengikuti penandatanganan komitmen anti korupsi oleh 6 kepala daerah dan ketua DPRD provinsi. Kami mengundang pimpinan KPK berkenan untuk menuju meja penandatanganan, dan penandatanganan yang pertama kami persilakan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan penandatanganan komitmen anti korupsi. Hadirin kita saksikan bersama. Selanjutnya boleh kita berikan tepuk tangan. Kami persilakan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Berkenan pimpinan KPK. Berkenan untuk diperlihatkan. Ibu Bapak hadirin, kita saksikan bersama dokumen komitmen anti korupsi telah ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD
Kami persilakan Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penandatanganan komitmen anti korupsi. Hadirin kita saksikan bersama. Berikutnya kami persilakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Mohon perkenan pimpinan KPK. Berkenan untuk diperlihatkan. Hadirin, dokumen telah ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Gubernur Sumatera Selatan beserta Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan untuk melakukan penandatanganan komitmen anti korupsi. Ketua DPRD. Berkenan pimpinan KPK. Selanjutnya mohon berkenan untuk ditunjukkan dan dapat diabadikan. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kami mengundang berikutnya Gubernur Lampung beserta Ketua DPRD Provinsi Lampung untuk melakukan penandatanganan komitmen anti korupsi. Kami persilakan. Selanjutnya kami persilakan Ketua DPRD Provinsi Lampung. Kami persilakan pimpinan KPK. Naskah komitmen berkenan untuk ditunjukkan, hadirin, telah ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenan untuk menandatangani naskah komitmen anti korupsi. Hadirin, kita saksikan bersama. Kami persilakan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pimpinan KPK Bapak Johannes Tanak akan melakukan penandatanganan. Langsung diabadikan dan hadirin, sudah dilakukan penandatanganan. Berikutnya kami mengundang Gubernur Banten dan juga Ketua DPRD Provinsi Banten berkenan untuk menandatangani komitmen anti korupsi. Ketua DPRD Provinsi Banten, selanjutnya pimpinan KPK. Dapat ditunjukkan. Hadirin, penandatanganan komitmen anti korupsi telah dilakukan oleh 6 kepala daerah dan ketua DPRD provinsi. Berkenan untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan plakat apresiasi kepada 6 kepala daerah langsung dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kami persilakan.
Ya, plakat ini merupakan apresiasi atas sinergi pemberantasan korupsi, diserahkan langsung oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kita saksikan bersama, plakat ini bersifat transparan sesuai dengan KPK yang selalu transparan dan juga bersinar dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ya, hadirin, kita masih saksikan bersama penyerahan apresiasi berupa plakat dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Ya, plakat diserahkan kepada para kepala daerah, yakni 6 gubernur dan juga ketua DPRD provinsi dari masing-masing provinsi yang hadir pada hari ini. Ya, hadirin, kita masih menyaksikan penyerahan apresiasi plakat dari pimpinan KPK RI. Dan selanjutnya berkenan pimpinan KPK untuk dapat berfoto bersama setelah penyerahan plakat. Ya, menjadi harapan dan doa kita bersama, berkenan pimpinan KPK untuk dapat berfoto bersama. Hadirin, salam anti korupsi, berkenan Bapak-bapak, tangannya dikepalkan 5. Stop korupsi, bersama-sama kita berantas korupsi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Direktur yang saya hormati, Pak Gubernur Banten, Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Selatan, dan seluruh Bupati, Wali Kota, para Ketua DPRD, saya tidak mungkin menyampaikan paparan yang seperti yang tadi sampaikan. Tetapi saya ingin ngomong yang hal-hal yang realistis, yang itu akan menjadi harmonisasi dalam efektivitas pemerintahan agar tetap capai tujuan. Pemberantasan korupsi itu kan intinya bahwa negara harus memiliki kecukupan fiskal agar tujuan-tujuan pembangunan tercapai. 1, layanan pendidikan harus meningkat. 2, layanan kesehatan harus meningkat. 3, layanan infrastruktur harus meningkat. Yang keempat, layanan publik lainnya harus meningkat termasuk layanan investasi. Saya selalu menyampaikan korupsi itu ada 2, saya bilang. Ada korupsi struktural yang melanggar pasal, diancam dengan pidana, didakwa dan dituntut. Karena itu merugikan negara. Tetapi juga ada korupsi kultural. Artinya sesuatu yang dianggap legal tetapi sesungguhnya merugikan negara. Di mana itu letaknya? Letaknya adalah negeri ini masih kuat inefisiensi. Inefisiensi bukan hanya yang dicontohkan oleh Pak Presiden, kita melakukan pembenahan terhadap seluruh struktur anggaran. Tetapi realitasnya pertama adalah bahwa efektivitas pembangunan akan berjalan apabila ada kesetaraan. Di mana letak kesetaraannya? Pertama, kita realistis saja. Hubungan
percepatan pengelolaan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPR. Di mana problemnya? Problemnya adalah bahwa di DPR sendiri itu ada problem anggaran. Jujur, kita nggak usah lagi ngomong bahwa ini kita sudah cukup, ini tidak cukup, tidak. Setiap orang pasti ingin ada peningkatan kesejahteraan. Ini contoh yang harus segera dikoreksi. Anggota DPRD mengikuti perjalanan dinas keluar kota, keluar provinsi, tujuannya selain kunjungan kan ada benefit yang bisa dibawa pulang. Kita kalau jujur begitu. Hari ini benefit itu tipis, tapi tipis pun harus dijalankan. Inefisiensinya di mana, Pak Direktur? Yang harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Take-home pay-nya itu. Bagaimana ini KDPR itu beranggapan kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya. Provinsi Kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah sehingga di DPR RI ketika menjadi anggota DPR nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin. Nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja sudah cukup. Nah anggota DPRD provinsi dan kabupaten, biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi ketika masuk, itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, take-home pay-nya menjadi besar. Sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang, jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta fokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK, di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus. Untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah daripada take-home pay-nya diputerin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR. Dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor. Karena kalau tidak ke kantor, tidak dapat take-home pay. Selesai, Pak. Setelah itu ekonominya berputar lokal di daerah itu, tidak lari keluar. Ini kan kasihan daerah-daerah yang dapetinnya dari PBB, parkir, pajak restoran. Yang kecil-kecil dikumpulin habis itu, uang restoran yang dipungut dari restoran kecil dipakai makan di restoran berbintang di kota besar. Ini harus segera dibenahin kalau negeri ini ingin baik. Nah, kelemahan dari DPRD provinsi dan kabupaten tidak bisa membuat aturan sendiri. Karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian. Beda dengan DPR RI, bisa ngundang kementerian, langsung aturannya bisa direvisi. Itu bedanya. Modalnya sama, kedudukannya berbeda. Ini pertama. Yang kedua,
Di internal birokrasi ada inefisiensi birokrat. Apa itu? Jumlah pejabatnya banyak. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan walaupun merit system, itu kan administrasi merit system itu. Bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk, kemudian juga sistem pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah hari ini kita harus tahu semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah, kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit, kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga mohon maaf tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik. Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh, negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Enggak bisa, Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, enggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi, publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Anaknya tidak diterima di SMA negeri. Pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten kalau bupati wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur,
Gubernurnya punya daya tahan, misalnya para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus segera dibenahi. Untuk itu, terakhir, apa sih sebenarnya solusi dari ini semua untuk membalik branding publik, kemudian agar terarah? Tidak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memanfaatkan platform media sosial secara terbuka. Kalau saya nantang-nantangan aja, sudah saja APBD kita di YouTube kan, di TikTok kan, di IG kan, sampaikan detail itu anggaran secara terbuka, kasih gelondongannya, mereka suruh baca sendiri, karena dengan itulah sesungguhnya brand atau trust kepercayaan akan tumbuh. Karena orang Indonesia itu punya tradisi, semakin diceritakan, semakin dijelaskan, maka dia semakin tidak peduli. Semakin ditutupi, semakin penasaran. Dan orang Indonesia itu seneng penasaran. Semakin ditutupi, itu semakin penasaran, semakin diintip. Jadi kalau pintunya dibuka nggak berani masuk orang Indonesia. Tapi kalau pintunya dibuka dikit orang Indonesia tuh seneng masuk karena ini penasarannya. Jadi itu, cuman yang terakhir dibalik itu semua juga bahwa seluruh keterbukaan harus diimbangi juga dengan tingkat kesejahteraan aparatur dengan baik di luar ASN. Justru menurut saya yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu nggak ada standarnya. Ini problem. Politisi itu nggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Kenapa? Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional. Itu problem. Nah, itu bagaimana solusinya Pak Direktur? Solusinya begini saja menurut saya. Daripada operasional digabungkan, dianggap sebagai tunjangan bagi para pejabat negara, lebih baik dikasih plot. Dari total APBD yang dimiliki, berapa plot yang disiapkan oleh pemerintah dalam bentuk nilai, misalnya gubernur itu misalnya taruhlah 5 miliar atau 10 miliar, yang itu bisa didisposisi untuk menyelesaikan problem-problem sosial secara langsung, agar dia bisa eksekusi. Kenapa? Kalau saya barangkali bisa turun eksekusi wajar lah. Kenapa? Karena saya punya platform media sosial yang memiliki nilai. Tapi kan tidak semua para gubernur punya. Tidak semua para bupati punya. Ketika mengeksekusi ke lapangan, ada banjir, bendungannya harus diambil alih hari ini, alat beratnya harus diturunkan, sembakonya harus dikeluarkan. Kepala daerah yang taat asas terhadap anggaran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Belum dibahas. Belum ada pengajuannya. Nah, dia harus bergerak nyari kemana. Tidak semua daerah kaya. Tidak semua daerah punya perusahaan yang digerakkan bayar CSR-nya. Banyak yang pas-pasan. Dia nyaris mati karena tidak punya langkah eksekusi yang bersifat benar menurut negara. Ini yang mesti saya katakan, harus ada platform yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang itu darurat dan diaudit secara baik oleh BPK dan BPKP serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Kepala daerah itu bisa tampil menyelesaikan masalah. Kenapa kepala daerah jarang turun? Kalau turun itu tuntutannya banyak. Kalau nengok banjir nggak cukup di banjir. Sembakonya, penanganan mesinnya, segala macam. Nah, kepala daerah yang tidak siap dengan fiskal tunai itu nggak mungkin. Yang kemarin aja belum balik apa harus keluar lagi, kan itu loh. Nah, ini fakta-fakta yang mesti didiskusikan bersama, karena tugas pencegahan adalah mencegah seluruh aparat pemerintah untuk tidak berbuat yang bersifat koruptif, dengan cara membuat ruang fiskal agar para kepala daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menyelesaikan setiap problem publik yang terjadi. Barangkali itu pengantar dari saya, semoga pertemuan ini menjadi pengantar dan pencerahan
Dan kita menginginkan tidak ada satupun orang yang menjadi pejabat negara ingin dipanggil oleh direktur penyidikan. Tidak ada. Semuanya ingin diundang oleh direktur pencegahan. Enaknya direktur pencegahan tuh bisa senyum-senyum, bisa pegang-pegang, bisa peluk-peluk. Kalau Pak Ujang direktur penyidikan nggak akan sebaik ini. Gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan platform media sosial kita sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk menampilkan seluruh anggaran publik kita secara baik dan rakyat bisa mengakses dan membacanya detail anggaran itu. Itulah cara transparansi. Dan yang kedua adalah seluruh belanja harus terarah bagi kepentingan belanja publik. Dan yang ketiga adalah sudah semestinya kita membicarakan bahwa aparatur harus efektif dalam melakukan pengelolaan keuangan, jumlah pegawai juga harus efektif. Dan yang terakhir Pak Direktur, hari ini tuntutan kita di daerah tuh ada yang mempusingkan, jumlah guru yang pensiun banyak, tidak semuanya masuk P3K. Pemerintah harus menyekolahkan anaknya kalau saya dinargetkan sampai SMA, tapi pemerintah hari ini bingung, ngangkat P3K tidak bisa, ngangkat honorer tidak bisa. Sedangkan jumlah muridnya semakin banyak dan tidak bisa semuanya punya sekolah, negara menyiapkan. Itu juga problem, itu juga problem. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan aplaus kembali untuk Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Baik, terima kasih atas sharingnya Bapak. Ada beberapa hal tadi efektivitas pemerintahan merupakan suatu tujuan dan beberapa hal tadi yang sudah disebutkan dari Pak Gubernur. Salah satunya penggunaan, mungkin saatnya kita sudah mengikuti generasi kekinian, menjadikan satu platform media sosial menjadi salah satu sarana untuk kita bisa secara interaktif memberikan informasi kepada publik.